Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggolongkan manusia kepada 3 golongan. Ada golongan orang-orang yang beriman, mukminun. Ada golongan orang-orang yang pengingkar, kafirun. Dan ada golongan yang tidak jelas kanan dan kirinya, muzabzabina baina dzalik, disebut dengan golongan munafikun. Dan masing-masing golongan itu punya ciri-cirinya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada tanda-tandanya. Kalau biasanya kita mendengar hadis tanda-tanda kemunafikan, jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Itu tanda-tanda kemunafikan. Maka pada malam ini kita akan belajar satu saja di antara tanda-tanda orang yang beriman. Saya tidak membahas tanda orang munafik, takut sama kayak ngebahas diri sendiri ya. Jadi mending saya ngebahas tentang orang beriman, mudah-mudahan tanda-tanda itu ada pada diri kita. Kalau tanda-tanda orang kafir insya Allah nggak ada. Soalnya orang kafir nggak mau masuk ke masjid. Orang kafir itu pasti secara status juga jelas, saya mah bukan orang Islam. Yang agak-agak sering ketukar itu adalah mukmin sama munafik. Dan jumlahnya lebih banyak munafik daripada mukmin. Tetapi kita pada malam ini coba belajar tanda-tanda orang yang beriman. Di antara sekian banyak tanda-tanda, ada satu tanda-tanda yang nggak bisa dibohongin. Ada tanda orang beriman, misalnya jidatnya atharus sujud. Itu mah bisa dibohongin. Tinggal kalau sujud mah jangan pakai sajadah. Saya dulu pernah ada atharus sujud. Terus tiba-tiba jadi hilang. Kata orang dulu, Ustadz soleh berarti sekarang udah gak soleh. Soalnya dulu saya kalau sholat gak suka pakai sajadah. Apalagi kalau di Mesir itu kita sering sholat di tempat terbuka aja gitu. Yang agak-agak kasar gitu sholat. Kalau sujudnya lama, kalau sujudnya sekitar membaca 2 lembar Al-Quran, itu pasti akan cepat menghasilkan atharus sujud. Padahal sujudnya baru beberapa kali. Atau bisa aja dibuat-buat. Kalau tanda-tanda fisik itu bisa dibuat-buat. Kayak misalnya orang mukmin itu secara penampilan berjenggot. Sekarang mah jenggot mah tren anak muda tahun 2016. Jadi bukan cuma orang mukmin yang berjenggot. Kan rata-rata sekarang orang pakai jenggot ya. Cenah. Orang kalau pakai jenggot itu menunjukkan kewibawaan. Termasuk pemain-pemain bola juga rata-rata sekarang udah berjenggot. Kalau nggak berjenggot maka nanti hubungi Pevi Permana, ada obat jenggot. Tapi Pevi udah tumbuh belum, Pev? Udah ya? Wah, alhamdulillah. Kalau penampilan fisik ada jenggotnya, ternyata orang yang tidak beriman pun menggunakannya. Siwak. Lihat gambar posternya. Ada yang pakai marijuana. Kalau yang nggak nyambung berarti nggak ngikutin Instagram saya. Ayo follow atuh. Ada yang cerutu, ada yang siwak. Ternyata siwak itu
Memang sunnah Rasulullah SAW, janggut itu sunnah Rasulullah SAW, asarus sujud itu ciri para sahabat yang soleh. Tetapi itu bisa dibohongin. Orang bisa aja membuat-buat hal yang seperti itu sehingga dikenal sebagai orang soleh. Termasuk siwak juga. Di Arab yang pakai siwak bukan cuma orang mukmin. Orang Arab mah rata-rata pakai siwak. Saya dulu pernah ketipu gitu. Apalagi orang Arab mah bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Masa itu aja bingung? Orang Arab bahasa Arab. Awal-awal saya ke Mesir ya, saya pernah jalan-jalan ke Alexandria. Alexandria itu kota wisatanya Mesir. Di Alexandria itu ada sebuah katedral, sebuah gereja tua yang cukup klasik, ortodok. Jadi pas pada malam Jumat, kalau di sana kan liburnya hari Jumat. Jadi kalau malam Jumat itu kalau di kita malam apa? Malam Minggu. Pada malam Jumat itu ada pengajian di gereja. Ada yang tilawah Injil di gereja. Tartil lagi bacanya tuh. Pakai makam kurdi lagi tuh. Wah, ini muzamil banget nih pokoknya. Tartil, tilawah, pakai makam kurdi. Bacanya pakai bahasa Arab. Saya dengar kok suaranya bagus nih. Ini imam dari mana nih? Suaranya bagus banget. Saya langsung samperin. Dan waktu itu saya belum khatam Al-Quran. Belum menghafal Al-Quran. Jadi nggak tahu yang mana Al-Quran, yang mana Injil. Pokoknya bahasa Arab aja. Saya datengin. Pas saya datengin ternyata ngumpul di sana ada ikhwan, ada akhwat. Yang akhwatnya nggak berjilbab. Saya kira oh mungkin ini baru hijrah. Jadi saya mau husnuzon, oh mungkin ini baru hijrah. Dan gerejanya juga nggak terlalu banyak kelihatan simbol-simbol kegerejaan. Sehingga akhirnya saya duduk, ternyata setelah saya dengar-dengar kok bahasanya beda. Dan firman-firmannya ada perbedaan dengan Al-Quran. Saya baru ngeh, ternyata saya baru saja hampir sholat Isya di gereja. Artinya kalau cuma bahasa orang Arab mah semuanya juga bahasa Arab. Dan mereka nggak semuanya Muslim. Ada satu tanda-tanda mukmin yang nggak bisa dibohongin. Tapi juga nggak bisa diketahui oleh orang lain. Cuma kita yang tahu. Tanda-tanda itu ada di dalam hati. Perasaan orang mukmin. Ada tanda zahir, ada tanda batin. Tanda zahir, memang mukmin itu dianjurkan berjanggut. Tapi ada juga sahabat yang janggutnya tipis, dan itu menjadi salah satu teladan saya, janggutnya tipis. Jadi kalau ada teman janggutnya kayak Ustadz Basalamah gitu ya. Nah ini ada sahabat yang ala janggutnya Basalamah. Ada juga sahabat yang janggutnya ala stylenya Hanana Taki. Yang penting janggutan. Bisa dibuat. Tapi kalau perasaan, hati, itu nggak bisa dibohongin. Dan hanya rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bakal membahas sedikit saja, karena ini sebetulnya cuma kultum. Atau sebutlah ini kuliah 10 menit. Kul apa tuh? Kul lah pokoknya. Maka kita akan ngebahas tentang ciri perasaan orang-orang yang beriman. Orang beriman itu perasaannya gimana sih? Dalam hal apa orang beriman itu baper? Ini bagus juga jadi poster ya. Judulnya Baper fi Sabilillah. Dalam hal apa orang beriman itu baper? Kebawa perasaan banget gitu. Kan ada orang yang baper dalam urusan musik. Dia kalau udah dengar musik-musik yang genrenya dia banget tuh, dia kayak gimana gitu ya. Ada yang baper dengan sinetron, nonton sinetron sambil pegang tisu. Ada yang baper dengan misalnya kesebelasan bola yang paling dia jagoin. Kalau misalnya kalah atau gol dia nangis, kan banyak tuh euforia kayak gituan. Ada juga yang baper soal percintaan. Belum ditolak udah nangis gitu. Kenapa belum ditolak udah nangis? Karena ketahuan ternyata dia sudah dipinang orang lain. Ini kan baper tuh jadinya. Seolah-olah dunia mah sudah tidak ada harapan, hidup nggak ada artinya, saya mending mati aja. Tapi mati juga susah. Udah bunuh diri berapa kali nggak mati-mati. Yang ada adalah cedera misalnya. Baper kan? Nah orang mukmin bapernya tuh dalam urusan apa?
Apa yang membuat orang mukmin itu gampang kesentuh hatinya? Apa yang membuat seorang mukmin itu gampang tersentil perasaannya? Apaan? Salah satunya adalah kalau mendengar bacaan Al-Quran. Orang mukmin tuh kalau dengerin bacaan Al-Quran itu baper banget. Kayak orang penikmat musik yang mendengarkan musik-musik kesukaan dia. Itu langsung ngeklik banget dalam hatinya tuh. Bahkan kalau dia lagi sakit bisa sembuh gara-gara hal yang dia rasakan di dalam hatinya lewat bacaan Al-Quran. Salah satu di antara ayat yang menjelaskan bagaimana orang mukmin itu baper kalau dibacakan Al-Quran itu ada di dalam surat Maryam. Nanti teman-teman bisa buka surat Maryam ya. Di surat Maryam ayat 58. Ini salah satu ayatnya nih. Surat Maryam ayat 58. Gimana orang mukmin itu baper banget kalau mendengar bacaan Al-Quran. Apa kata Allah di dalam ayat itu? Idza tutla 'alaihim ayatur rahman. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka kharru. Kharru itu kalau dalam bahasa terjemah tersungkur, arti tersungkur, gak kuat berdiri. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, gak kuat berdiri lagi tuh, gemetar lututnya, langsung tersungkur. Idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujjadan, langsung sujud. Sujud itu artinya dia nyesel karena merasa banyak dosa. Dia menghambakan diri kepada Allah. Setelah itu, wabukiya, dia nangis. Kalau ini ada pada diri kita, maka insya Allah udah jujur, berarti kita orang yang beriman. Tinggal ningkatin lagi keimanannya. Tapi kalau status insya Allah sudah aman tuh, udah beriman. Kalau jarang-jarang terjadi, hanya nangis ketika kita sholatnya di Masjidil Haram, berarti iman kita itu iman yang teritorial. Kalau nangisnya cuma kalau di bulan Ramadan, berarti iman kita itu iman temporal. Tergantung kondisi. Kalau nangisnya itu pas lagi putus cinta, berarti iman kita itu iman karena si dia. Kan kalau lagi putus cinta mah hati lembut gitu ya. Allahu Akbar. Ya Allah. Udah gak kuat berdiri juga. Kharru langsung gitu. Terus lupa lagi baca Al-Fatihah yang kebaca namanya gitu. Wah, saking cinta mati lah udah pokoknya. Sampai sakit. Kayak yang di tenggelamnya kapal Van der Wijk. Wah, sakit. Mau mati atau apalah. Terus tiba-tiba survive jadi penulis buku. Itu kalau bapernya bukan murni karena Al-Quran. Karena masalah-masalah lain yang membuat hati kita jadi kayak agak-agak penuh dengan sentuhan perasaan. Tapi kalau murni karena Al-Quran, ada ayat-ayat tertentu kalau dibaca kita tuh pasti baper. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu udah gak kuat udah. Kalau dibacakan ayat tentang misalnya tentang neraka, tentang kiamat, tentang azab, itu langsung baper. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Langsung sedih. Itu insya Allah hatinya, perasaannya sudah beriman. Makanya kalau kita baca sirah para sahabat itu, rata-rata sahabat paling gampang nangis kalau baca Al-Quran. Yang dulunya susah nangis, kalau dibacain Al-Quran jadi nangis. Dan yang terkenal paling sangar gitu, paling keras orangnya, jangankan nangis. Merasa sakit juga nggak pernah, apalagi sampai nangis. Umar ibn Khattab dan Khalid bin Walid, tapi ketika dibacakan ayat, Idza waqa'atil waqi'ah, dibacakan ayat Al-Haqqah, fa'amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul
فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما هلك sultaniya. Begitu sampai di kalimat dibelenggu, khudhuhu faghullu. Udah Umar pingsan udah. Orang sekelas Umar itu bisa pingsan bukan karena musuh, karena ayat Al-Qur'an. Ini menunjukkan berarti fisiknya tangguh tapi hatinya lembut. Itulah sosok Umar bin Khattab, mukmin. Kita kalau mereka baca Al-Quran nggak bisa tidur. Kalau kita nggak bisa tidur baca Quran. Pas mau tidur baca Quran, jadi nggak tidur tuh. Udah semalaman aja sampai pagi. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib di masa Rasulullah dulu, kalau kita sholat subuh di Masjid Nabawi, kita akan melihat wajah dengan mata-mata yang bengkak karena semalaman mereka menangis. Kalau sekarang, pagi-pagi kita masuk kantor, mata pada bengkak karena baru bangun tidur. Beda. Bapernya tuh beda. Dan ini adalah ciri-ciri paling jujur lah udah. Kalau kita nggak ngerasain ini, maka kita perlu lebih banyak lagi belajar. Perlu lebih banyak lagi bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini bukan soal faham nggak faham. Karena ada orang nggak faham Al-Quran pun tetap baper dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu mukjizat. Apalagi kalau faham. Nggak paham aja bisa dapat, di hatinya tuh dapat banget, apalagi kalau paham. Saya pernah ngimamin sholat di Masjid Kota Baru Parahyangan. Terus ada salah satu kru TV yang lagi ngeliput, pas sudah selesai sholat Jumat, dia datang ke saya bilang, Ustadz tadi baca surat apa? Kok kayaknya surat itu kena banget di saya. Saya tadi nangis Ustadz, pertama saya nangis sejak saya balik. Dulu saya nggak pernah nangis kalau sholat. Khusyuk juga enggak, apalagi nangis. Ini bukan cuma khusyuk, nangis. Ustadz baca surat apa? Saya sebutin suratnya. Oh mungkin itu surat mengenai saya Ustadz. Ternyata benar. Suratnya adalah surat An-Nisa ayat 1. Kamu mah belum nikah, makanya kena di ayat itu. Artinya nggak ngerti juga, kena di perasaannya. Bisa jadi kena itu bukan karena dia paham, tapi emang ayat itu lagi ngomongin dia banget. Dan saya pernah kayak gitu, lagi acara gathering naik bus sama teman-teman. Waktu itu saya lagi banyak masalah. Banyak masalah pokoknya. Sehingga saya jadi kayak orang agak-agak blow on gitu, diem aja karena lagi banyak masalah. Pas lagi naik bus karena emang gatheringnya dengan para ustadz ya, pasti kan yang di setel tuh bacaan Al-Quran. Nah ternyata bacaan yang di setel di situ adalah ayat surat Al-Ankabut dari awal. Itu ceritanya tentang apa? Bahwa tidak ada orang yang mengaku beriman kecuali pasti diuji. Ini ayat saya banget nih. Langsung kena dengan ayat itu. Ada ayat-ayat tertentu yang kalau dibacakan kita akan pasti masuk ke perasaan kita. Jadi bukan cuma soal faham, tapi soal perasaan kita ini peka nggak sih dengan Al-Quran? Orang kadang-kadang baru dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Udah dapat tuh. Al-Fatihah, siapa sih yang nggak ngerti surat Al-Fatihah? Kenapa ada yang dengan Al-Fatihah dia menangis, ada yang biasa aja? Bukankah kita semua udah ngerti terjemah dari surat Al-Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagi orang yang hidupnya nikmat, dia baper di ayat itu. Ya Allah, Engkau baik banget. Hidup saya selama ini luar biasa bahagia, nikmat, tidak ada masalah-masalah besar. Allah Maha baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ini orang yang banyak dosa baper di situ. Ya Allah, gimana saya akan menghadap Engkau nanti sementara saya banyak dosa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini orang punya banyak masalah baper di ayat itu. Masing-masing harusnya ada yang ngeklik di hatinya. Kenapa ada yang dapat, ada yang enggak? Soal hati kita. Peka enggak terhadap ayat Al-Quran? Makanya kata Allah, Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Orang mukmin kalau dibacakan Al-Quran, dia tidak kuat berdiri, dia tersungkur, dia sujud dan dia menangis.
Gimana caranya supaya kita bisa ngerasain nikmatnya menangis karena Al-Quran? Jangan bilang cengeng. Cengeng itu menangis karena dunia. Cengeng itu menangis karena urusan dunia. Dunia itu cengeng kalau menurut para sahabat. Tapi kalau menangis karena akhirat, menangis karena Al-Quran, itu bukan cengeng, itu mukmin, kepekaan jiwa. Gimana caranya biar kita dapat nih nikmatnya menangis saat mendengar bacaan Al-Quran? 2 aja, nggak usah banyak-banyak. 1, kalau sholat, bacalah Al-Quran sebaik yang kita bisa. Kalau nggak bisa, ikutlah sholat berjamaah dengan imam yang bacaannya baik. Insya Allah gampang mendapatkan suasana perasaan hati. Sekarang udah banyak imam-imam yang bagus bacaannya. Sekarang di Bandung yang lagi ngetop tuh kan Muzamil, lulusan ITB, Imam Masjid Al-Latif, yang bacaannya luar biasa. Udah aja ke Al-Latif. Sholat subuh di Al-Latif, sholat subuh di Al-Latif, insya Allah dapat tuh. Nanti sholat Jumat cari lagi yang masjidnya, yang imamnya enak. Ada masjid DT Darut Tauhid, ada masjid di sini, ada di masjid-masjid yang lain seperti Salman, Masjid Al-Murabi, ada Syekh Yazin. Banyak sekarang imam-imam yang bacaannya powerful, nggak kayak zaman dulu. Dulu susah nyari imam-imam yang seperti ini, karena dulu imam itu adalah senioritas. Kalau sekarang imam itu profesionalitas. Alhamdulillah. Sehingga kita azan juga udah baper tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya azan ala Masjidil Aqsa. Dapat. Jadi semangat ke masjid. Saya pernah lagi dirawat di Advent kemarin tuh. Pas lagi dirawat di Advent, muazinnya tuh luar biasa. Di sebelah Advent ada masjid, muazinnya tuh luar biasa, powerful. Saya lagi di infus. Itu pas dengar suara azan, saya pengen merangkak ke masjid. Saking tergeraknya lewat suara yang powerful. Mungkin bukan cuma suara modalnya, dia juga khusyuk gitu. Dia memanggil orang sholat itu pakai hati, sehingga sampainya ke dalam hati. Apalagi bacaan, coba. Kenapa kalau kita sholat di Masjidil Haram dapat banget? Pertama, perasaan kita udah bersih di sana. Kedua, imam-imamnya kita husnuzon, orang-orang yang sholat yang membacanya dengan faham dan khusyuk. Cara yang pertama, kalau mau dapat nikmatnya menangis karena Al-Quran, carilah sholat taraweh yang bacaannya enakeun. Sholat taraweh yang bukan 15 menit selesai. Wah. Kayak saya pernah cerita, baru takbir di sini, di sana udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, Kita juga baru takbir, belum juga baca Al-Fatihah, baru baca doa iftitah, udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan keren tuh ya. Memecahkan rekor muri sholat tercepat di Indonesia. Cari yang bacaannya nikmat, santai, nggak usah terburu-buru. Boleh panjang, boleh pendek, yang penting menikmati bacaan Al-Quran. Dan malam ini kita nggak akan baca panjang-panjang. 2 juz lah. Kita baca paling cuma totalnya 2 lembar. Nggak akan panjang, tapi akan nikmatin. Diulang-ulang di ayat tertentu, diulang-ulang. Nikmatin aja ayat. Gak akan panjang. Cuma 2 lembar dari 10 rakaat. Cari masjid-masjid yang bisa membuat iman kita bertambah ketika sholat. Kan kata Allah di surat Al-Anfal gimana? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Gimana? Zadathum imana. Kalau dibacakan ayat Allah, imannya bertambah. Cari masjid yang kayak gitu. Masjid yang bisa ngecas iman kita. Karena dengan sholat tarawih yang imannya dicas, insya Allah Ramadan kita itu akan berkualitas terus. Setiap hari dicas, setiap malam tuh ngecas. Pakai bacaan Al-Quran yang powerful. Cara kedua, baca sendiri di waktu malam. Gak usah banyak-banyak, tapi diulang-ulang. 1 ayat, yang menurut kita nih kayaknya ayat ini cocok nih buat saya nih. Udah ulang-ulang aja ayat itu. Atau biar nggak terlalu monoton, nambah dikit, balik lagi ke situ. Nambah dikit, balik lagi ke situ. Gitu aja terus. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat. Dalam 1 malam Ibnu Mas'ud hanya membaca 1 ayat saja. Tapi dirasakan di hatinya. Bisa seperti itu. Jadi 2 cara. Dengerin bacaan orang lain. Karena Rasul saja yang soleh masih suka mendengarkan bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari itu kalau baca Quran, yang suka ngedengerinnya cuma bukan manusia. Malaikat juga pada turun dari langit pengen dengerin bacaan Abu Musa.
Sehingga suatu malam ketika Abu Musa lagi baca Quran, langit itu penuh dengan cahaya. Dikira cahaya bintang. Ternyata kata Rasul, itu bukan cahaya bintang. Itu cahaya malaikat yang turun ingin mendengar bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Lalu Rasulullah pun mendengar bacaan Abu Musa. Ketika datang Rasulullah, Abu Musa nggak pede. Terus Abu Musa bilang, ya Rasulullah, gimana saya bacakan ayat yang diturunkan kepadamu? Kata Rasulullah, aku suka mendengar darimu, wahai Abu Musa. Sesungguhnya Allah telah memberimu seruling-seruling keluarga Daud. Jadi yang suaranya bagus disebut punya seruling keluarga Daud. Rasul suka dengar dari Abu Musa. Maka mendengarkan bacaan yang bagus itu termasuk di antara sunnah Rasul. Mudah-mudahan malam ini kita bisa menikmati perasaan orang mukmin walaupun sejenak, sehingga kita bisa tahu, oh gini ya rasanya para sahabat dulu kalau mendengar bacaan Al-Quran. Dan menambah khusyuk, menambah iman, sehingga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan baca dimulai, kalau ada yang mau nyimak, dimulai dari ayat kursi, awal juz 3. Kita akan baca paling cuma 2 lembar setengah, tapi coba kita nikmati setiap ayat-ayatnya. Barakallahu li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala hadhihi al-layali al-mubarakah. Alhamdulillah ala hadha ash-shahr al-mubarak. Alhamdulillah ala Ramadan. Alhamdulillah ala al-qiyam. Alhamdulillah ala as-siyam. Alhamdulillah ala al-iman. Alhamdulillah ala al-Quran. Alhamdulillah ala al-Islam. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'am. Ya Rahman, Ya Rahman. Rabbana ma arhamak, Rabbana ma ahlamak, Rabbana ma ajwadak, Rabbana ma akramak. Ya Allah, lakal hamdu wa lakal syukru ya Allah. Ilaika aslamna ya Allah. Wa alaika tawakkalna ya Allah. Ilaika aslamna ya Rabbana. Wa alaika tawakkalna ya Rabbana. Wa ilaika anabna ya Rabbana. Wa bika amanna ya Rabbana.
وبك خاصمنا يا ربنا نعوذ بعزتك أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا يا الله يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا ربنا يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم انصر المسلمين في الشام وفي العراق وفي أفغانستان وفي باكستان اللهم انصر المسلمين في يمن اللهم انصر المسلمين في روهينيا اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Ya Allah ya Arhamar Rahimin, segala puji bagimu ya Allah. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah atas nikmat Ramadan. Sungguh tidak ada yang lebih bahagia bagi kami dalam sisa waktu yang kami dapatkan, dalam sisa usia yang Engkau berikan kepada kami, kecuali kami mendapatkan setiap harinya kebaikan-kebaikan seperti bulan Ramadan. Ya Arhamar Rahimin, segala puji bagimu yang telah menganugerahkan kepada kami kaum muslimin bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya Engkau menjanjikan ampunan dosa ya Allah. Bulan yang di dalamnya Engkau menjanjikan akan membukakan pintu surga selebar-lebarnya ya Allah. Bulan yang di dalamnya Engkau berjanji akan menutup pintu neraka serapat-rapatnya ya Allah. Bulan yang di dalamnya Engkau berjanji akan membelenggu semua syaitan-syaitan ya Allah. Bulan yang di dalamnya Engkau berjanji akan melipat gandakan pahala setiap kebaikan ya Allah. Bulan yang di dalamnya Engkau berjanji akan menganugerahkan dan menghadiahkan Lailatul Qadar ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah.
Kami bersyukur karena kami masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah. Dan segala puji dan segala kebaikan bagimu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberi kami hidayah sehingga kami bisa beribadah di bulan Ramadan. Kami tahu meskipun kami mendapatkan 1000 Ramadan, seandainya Engkau tidak memberi kami hidayah, maka bulan-bulan itu tetap menjadi sia-sia dalam hidup kami ya Allah. Bukan karena Ramadan saja hidup kami menjadi lebih baik. Bukan karena rumah kami dekat dengan masjid, kami hadir di dalam masjid. Bukan karena kami mampu membaca Al-Quran sehingga kami banyak membacanya. Tetapi semua itu karena hidayah darimu ya Allah. Betapa banyak hamba-hambamu yang rumahnya bersebelahan dengan masjid, tetapi mereka belum melangkahkan kakinya ke dalam masjid. Betapa banyak hamba-hambamu yang mengerti Al-Quran, tetapi belum mampu mengamalkan isi Al-Quran. Betapa banyak dari hamba-hambamu yang mampu mendengar azan, tetapi belum mampu memenuhi panggilannya. Betapa banyak dari hamba-hambamu yang mengerti kebaikan, tetapi belum mampu untuk mengikutinya, ya Allah. Semua itu tergantung kepada hidayah yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu itu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, beri kami hidayah ya Allah. Dan sempurnakanlah hidayah itu di dalam hati kami ya Allah. Beri kami hidayah ya Allah, seperti yang telah Engkau berikan kepada para anbiya, kepada para siddiqin, kepada para syuhada, dan juga kepada para solehin. Ya Rabbana, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kadang baru saja kami lakukan ya Allah. Kami berpuasa tetapi kami belum mampu menjaga pandangan mata kami ya Allah. Ampunkanlah ya Allah. Jangan sampai puasa kami menjadi sia-sia gara-gara dosa-dosa kami ya Allah. Kami berpuasa tetapi belum mampu menjaga lisan kami dari membicarakan orang lain ya Allah. Janganlah Engkau jadikan puasa-puasa kami ini menjadi sia-sia saja karena lisan kami yang belum terjaga ya Allah. Kami berpuasa tetapi kami belum mampu menjaga tangan kami dari mengambil hak orang lain ya Allah. Kami berpuasa tetapi kami belum mampu menjaga hati kami dari dengki kepada orang lain ya Allah. Kami berpuasa tetapi hati kami masih saja cinta kepada dunia ya Allah. Padahal kami tahu dunia tidak boleh masuk ke dalam hati seorang mukmin, walaupun mereka menggenggamnya dengan erat di tangannya. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari segala kotoran ya Allah. Kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Siang dan malam kami bermaksiat kepadamu ya Allah, seolah-olah nerakamu tidak ada dan kami tidak takut ya Allah. Siang dan malam kami durhaka kepadamu, meninggalkan panggilan dan kewajiban-kewajiban untuk taat kepadamu ya Allah. Pagi hari kami tidur, padahal kami tahu ada waktu subuh di sana. Dan kami mengabaikan sholat subuh sekian tahun dalam hidup kami ya Allah. Kami mengabaikan sholat sekian tahun dalam hidup kami ya Allah. Padahal kami tahu bahwa amalan yang pertama akan ditanya dan dihisab nanti adalah tentang sholatnya ya Allah. Bagaimanakah nasib kami nanti di akhirat jika Engkau bertanya tentang sholat kami selama ini ya Allah. Bagaimanakah kami harus menjawab pertanyaan itu ya Allah. Lalu bagaimana kami akan mengandalkan amalan-amalan kami yang lain jika sholat kami telah rusak ya Allah. Maafkanlah kami di dunia ya Allah, sebelum Engkau menghukum dan menyidang kami nanti di akhirat ya Allah. Ampunkanlah kesalahan kami di masa lalu ya Allah. Ampunkanlah durhaka kami terhadap orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah kedurhakaan kami kepada ibu kami ya Allah. Kedurhakaan kami kepada ayah kami ya Allah. Mungkin ada di antara kami yang ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, bahkan kami belum berbakti kepada keduanya. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami, Ya Allah. Ya Rabbana, tolonglah kaum muslimin, Ya Allah. Tolonglah kaum muslimin di Palestina, Ya Allah. Tolonglah kaum muslimin di Gaza, Ya Allah. Tolonglah kaum muslimin di Suriah, Ya Allah. Dengarkanlah jeritan-jeritan anak-anak kami yang ada di Palestina, Ya Allah. Jeritan anak-anak yatim di Gaza, Ya Allah. Jeritan anak-anak yatim di Suriah, Ya Allah. Yang kami tidak mendengarnya dan Engkau Maha mendengar, Ya Allah.
Dengarkanlah rintihan para janda-janda yang ditinggalkan suaminya, ya Allah. Dengarkanlah jeritan kaum muslimin di Irak, ya Allah, di Yaman, di Rohingya, di seluruh dunia, ya Allah. Engkaulah maha penolong terhadap hamba-hambamu, ya Allah. Ya Rabbana, berilah hidayah kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Berilah hidayah kepada teman-teman kami yang ada di Bandung. Dan pertemukanlah kami dengan teman-teman kami di dalam rumah-Mu yang mulia, ya Allah. Sebagaimana Engkau sering mempertemukan kami di dalam majelis-majelis kami yang selama ini kami lakukan, ya Allah. Sebagaimana kami sering bertemu dalam permainan kami, dalam senda gurau kami, dalam tempat-tempat kami berbicara dan berdiskusi dengan teman-teman kami, ya Allah. Maka pertemukanlah kami di dalam rumah-Mu, dalam zikir kepadamu, ya Allah. Dalam halakoh-halakoh ilmu tentang agamamu, ya Allah. Ya Allah, tariklah hati hamba-Mu, teman-teman kami, agar mereka mau datang ke majelis-majelis ilmu, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menggenggam hati setiap hamba-Mu. Kami hanya mampu mengajak tetapi tidak mampu memberi hidayah, ya Allah. Berilah hidayah kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia, terutama pemuda-pemuda Islam yang ada di Bandung, ya Allah. Jadikanlah pemuda-pemuda Islam yang ada di Bandung sebagai teladan bagi seluruh pemuda yang ada di Indonesia, ya Allah. Jadikanlah masjid-masjid di Bandung penuh dengan anak-anak muda, ya Allah. Jadikanlah anak-anak muda di Indonesia, terutama di Bandung, mau bergerak untuk berdakwah di jalan-Mu, ya Allah. Jadikanlah pemuda-pemuda Bandung seperti pemuda Ashabul Kahfi, ya Allah. Seperti kaum Muhajirin, ya Allah. Seperti kaum Ansar, ya Allah. Tutuplah aurat perempuan-perempuan muslimah. Berikanlah ke dalam hati mereka rasa malu dan kehormatan. Jadikanlah mereka perempuan-perempuan yang Engkau cintai. Seperti Engkau mencintai Khadijah, seperti Engkau mencintai Aisyah, seperti Engkau mencintai Fatimah, seperti Engkau mencintai Maryam, dan seperti Engkau mencintai Asiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin kama dzakarahu adh-dhakirun al-akhyar. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله ما استطعتم. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi an-nar, ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin
layyinin, qaribin, sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi SAW sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini, tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sadaqallahul azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada 2 judul atau 2 tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram, Allah yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia, 'allamal insan ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadhu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba, dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah SAW, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadhu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi SAW
duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin. Yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi, lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah, menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna.
Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini. Seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan. Karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan. Itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar. Karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing. Memberi dia nasihat. Qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qawlan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya
dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu, rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain, sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu, doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan, dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak, engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya, tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu.
tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, "Hei anak muda, temenin saya belanja." Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya, sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri, demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur istrinya, membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, "Oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa?" Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, "Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah?" Aisyah mengatakan, "Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya." Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat. Akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq?" Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran. Kata Nabi, "Ya, memangnya ada apa?" Kata dia, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid?" Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana?" Kata Nabi, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana ya Rasul?" Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini, memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini, betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana?
Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak, dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah. Atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا. اللهم انصر دعوتنا يا الله. اللهم اشف صدور المسلمين يا الله.
اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayahmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam, dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hambamu, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaranmu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agamamu. Jangan engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agamamu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.